Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3968, 3969, 3970. Di belakang Huo Yuanting ada Huo Dong yang telah lama dikeluarkan dari sekte tersebut. Saat ini, Huo Dong mengenakan jubah brokat hitam, mahkota giok di kepalanya, mata yang dalam, dan terlihat ekspresi arogansi di wajahnya. Bahkan setelah diusir dari sekte, ketika menghadapi para tetua ini, Huo Dong masih tidak memiliki ekspresi ramah di wajahnya. Tuan, sekarang setelah Anda berkuasa, Anda telah membawa Tuan Muda kembali. Siapapun yang tidak patuh akan segera dipenjara, sama seperti Penatua Hu yang dipenjara selama 30 tahun. Seorang penatua berdiri dan memuji Huo Yuanting. Ya, seluruh sekte ungu sekarang berada di tangan pemimpin sekte Huo. Bahkan jika Penatua Yu dan yang lainnya tidak senang, mereka tidak berani melakukan apapun. Apakah mereka masih berani memberontak? Setelah mendengar ini, Huo Yuanting tidak berbicara, tetapi melihat ke arah tetua terakhir, yang kembung dan matanya sedikit tertutup. Penatua Tian, apakah Anda punya pendapat? Huo Yuanting bertanya. Kemudian Penatua Tian perlahan membuka matanya dan berkata perlahan, segel api ilahi belum diperoleh hingga hari ini, dan posisi pemimpin sekte Huo tidak stabil dari hari ke hari. Meskipun pemimpin sekte lama turun tahta karena sakit, dia masih memiliki seorang putri. Jika segel api ilahi jatuh ke tangan Zuling, saya rasa tidak banyak orang di seluruh sekte ungu yang akan mendengarkan Tuan Huo. Dan putra Tuan Huo yang diusir dari sekte sekarang telah kembali. Orang-orang yang memiliki keluhan di hati mereka, dan kebencian di hati mereka ini pasti akan muncul di titik tertentu. Kata-kata Penatua Tian membuat semua orang tutup mulut. Huo Yuanting juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Pemimpin sekte lama diam-diam dibius olehnya dan menjadi sedikit gila. Dia akan jatuh sakit dari waktu ke waktu, jadi dia tidak punya pilihan selain turun tahta. Dan meskipun dia adalah pemimpin sekte sekarang, dia hanya bertindak sebagai pemimpin sekte sementara, dan dia belum benar-benar mengamankan posisinya sebagai pemimpin sekte. Jika dia ingin mengamankan posisinya sebagai pemimpin sekte, dia harus mendapatkan segel api ilahi untuk memimpin sekte api ungu. Perintah api ilahi ini seperti segel giok pusaka. Hanya ketika seseorang mendapatkannya, dia dianggap sebagai pemimpin sekte yang benar. Orang tua Su memasang segel api ilahi ke dalam gunung berapi ilahi beberapa tahun yang lalu. Dia mungkin ingin mencegah siapapun mengincar posisi pemimpin sekte. Sekarang dia begitu gila, dan gunung berapi ilahi itu tidak bisa dibuka. Bagaimana mungkin segel api ilahi bisa dikeluarkan? Huo Yuanting menghela nafas. Pemimpin sekte, Penatua Cui dapat menggunakan cakram formasi untuk membuka gunung berapi suci. Tetapi orang ini tidak makan minyak atau garam, tidak mudah disuap, punya prinsip yang kuat. Dia mungkin tidak akan mendengarkan kita. Kata tetua kurus itu. Tidak perlu bertanya kepada Penatua Cui. Jika pemimpin sekte mengadakan pertemuan tetua dan semua tetua memutuskan untuk membuka gunung berapi suci, Penatua Cui hanya dapat membukanya. Jika tidak, beraninya dia melanggar aturan sekte. Kata seorang tetua, mudah untuk dikatakan. Tapi bagaimana dengan Penatua Yu dan yang lainnya? Apakah mereka setuju? Mereka pasti sedang memikirkan cara untuk mendorong Zuling ke puncak. Oke, berhentilah berdebat. Kami akan membahas masalah yang diputuskan oleh para tetua dalam beberapa hari. Namun, agar putra saya Huo Dong kembali ke sekte, kalian semua harus mengangkat tangan untuk menyetujuinya. Adapun oposisi dari kelompok lain, seharusnya saya tidak melihatnya. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Huo Yuanting mengetuk meja dan berkata, Ayah, ketika saya kembali ke sekte, saya hanya ingin membantu Anda mengamankan posisi Anda di sekte. Saya sama sekali tidak ingin tinggal di sekte. Dunia luar lebih indah. Dan karena aku sudah kembali ke sekte, maka aku harus membunuh Zuling, karena dialah aku dikeluarkan dari sekte. Selama Zuling menjadi wanitaku, tidak ada seorang pun di sekte ungu yang bisa menjadi ancaman bagimu. Huo Dong mengangkat sudut mulutnya dan sedikit menyipitkan matanya. Tuan, mohon jangan impulsif. Saya mendengar bahwa Zuling tidak keluar sepanjang hari dan terus berlatih. Dia diperkirakan, kini dia telah mencapai alam kesengsaraan tingkat 9. Tetua kurus itu buru-buru membujuk Huo Dong. Anda baru saja kembali, dan Anda akan bermain dengan putri sekte lama. Ini bukan hal yang baik.
Mungkin, pertarungan internal di Sekte Ungu akan lepas kendali. Hahaha, alam kesengsaraan tingkat 9 bukanlah apa-apa. Huodong tertawa, auranya tiba-tiba meledak, dan api hitam terus menyala di sekitar tubuh Huodong. Api iblis. Semua orang terkejut, kecuali Huo Yuanting yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia sepertinya sudah tahu bahwa Huodong telah berlatih keterampilan iblis sejak lama. Segera setelah itu, api di sekitar tubuh Huodong berubah menjadi coklat dan kemudian menjadi ungu. Saat api berubah, aura di tubuh Huodong terus meningkat. Puncak alam kesengsaraan, semua tetua tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Huodong, yang telah meninggalkan alam kesengsaraan tingkat 8, akan mencapai puncak alam kesengsaraan ketika dia kembali. Hanya dengan kesempatan kecil, Huodong bisa menjadi master di alam Mahayana. Sungguh sulit dipercaya, terutama tubuh Huodong telah menguasai 3 jenis api pamungkas. Tetua, dengan kekuatanku, jika aku ingin bermain suling, tidak ada yang bisa menghentikanku, kan? Kata Huodong sambil tersenyum tipis. Semua orang terdiam. Dengan kekuatan ini, bahkan Penatua Yu tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Sebenarnya, ada alasan lain mengapa anak saya kembali kali ini, yaitu menggunakan segel api ilahi sebagai kesempatan untuk menerobos alam kesengsaraan dan menjadi master di alam Mahayana. Jadi dalam beberapa hari terakhir, saya akan mencari cara untuk membuka gunung berapi ilahi dan mengeluarkan segel api ilahi. Kata Huo Yuanting. Pada saat ini, semua orang memahami alasan mengapa Huo Yuanting tiba-tiba memanggil Huodong kembali dari luar. Jika segel api ilahi digunakan sebagai kesempatan untuk memungkinkan Huodong menerobos alam kesengsaraan dan dipromosikan ke alam Mahayana, itu akan sangat berharga. Pemimpin sekte, saya punya ide. Saya pikir saya bisa membuat Penatua Yu dan yang lainnya setuju untuk membuka gunung berapi suci itu. Apa idenya? Huo Yuanting bertanya dengan penuh minat. Selama ini, Penatua Tian ini adalah lembaga pemikur Huo Yuanting. Itulah sebabnya Huo Yuanting menanyakan nama Penatua Tian sejak awal. Terlebih lagi, Penatua Tian berani menutup matanya dan tertidur di depan Huo Yuanting, semua karena otaknya. Kekuatan Penatua Tian tidak terlalu tinggi, tetapi otaknya sangat bagus. Dunia surga dan manusia menghargai kekuatan, dan banyak orang berlatih keras, sehingga IQ mereka tidak tinggi. Siapapun yang punya otak cerdik bisa menjadi lembaga pemikir, pemimpin sekte, Penatua Yu, dan yang lainnya selalu tidak puas dengan Penatua Hu yang dipenjara selama 30 tahun. Kita dapat menggunakan Penatua Hu sebagai alat tawar-menawar. Selama Penatua Yu dan yang lainnya setuju untuk membuka gunung berapi suci, kita dapat melepaskan Penatua Hu. Dan dia tidak akan dipenjara selama 30 tahun. Jika mereka tidak setuju, maka kita akan tetap mengurungnya. Para tetua dari garis keturunan pemimpin sekte lama ini memiliki persahabatan yang mendalam demi Penatua Hu. Kata Penatua Tian dengan hati-hati. Ya, mengapa saya tidak memikirkannya? Huo Yuanting menamparkan meja dan berdiri, berkata dengan penuh semangat, kalau begitu gunakan metode ini. Jika Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju, saya akan mengunci Penatua Hu selama beberapa dekade lagi. Mari kita lihat apakah mereka setuju. Ayah, saya mendengar bahwa Penatua Yu menerima murid baru dan mengalahkan Liu Sitong dalam kompetisi seni bela diri murid dalam. Dia juga meminta Liu Sitong memanggilnya sebagai kakak tertua. Huodong bertanya pada Huo Yuanting. Itu benar, saya tidak tahu di mana orang ini menemukan murid-muridnya. Dia tampaknya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi pada akhirnya dia benar-benar mengalahkan Liu Sitong. Pada akhirnya, Liu Sitong mengorbankan teratai iblis hitam. Meskipun api pamungkas yang sangat rahasia dari Sekte Ungu dia gunakan, ia gagal mengalahkan orang itu. Orang itu sepertinya tidak takut dengan api pamungkas. Sungguh aneh, dia menyebutkan masalah ini, muridnya yang paling bangga dikalahkan, dan dia harus memanggilnya kakak laki-laki tertua. Ini memalukan, yang terpenting adalah Dev tidak takut dengan api, yang membuat Huo Yuanting sangat aneh, tidak takut dengan api yang ekstrim. Huodong juga mengerutkan kening, bukankah orang itu adalah tiran api yang sebenarnya? Bagaimana mungkin, tiran api yang sebenarnya membutuhkan 10 jenis api yang ekstrim, dan dia harus mampu menahannya untuk menjadi tiran api sejati. Jelas mustahil bagi orang itu untuk memiliki tubuh api yang sebenarnya. Saya ragu, kemungkinan dia memiliki harta yang dapat menahan api pamungkas, kata Huo Yuanting sambil menggelengkan kepalanya. Huo Yuanting benar, Dev bukanlah tiran api sungguhan, dia hanya menggunakan api esnya yang sangat dingin untuk melindungi tubuhnya. Jika seseorang dengan api pamungkas yang lebih kuat dari api es Dev yang sangat dingin, mustahil bagi Dev untuk tidak terbakar sampai mati. Saya akan bertemu orang ini ketika saya punya waktu. Huodong sangat tertarik pada Dev. Nak, kamu harus tetap bersikap rendah hati. Jika ada konflik, itu akan merepotkan dan menjadikan Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci.
Saya mengerti. Pertemuan rahasia itu berlangsung hingga tengah malam sebelum dibubarkan. Penatua Yu dan yang lainnya tidak tahu tentang pertemuan rahasia yang diadakan oleh Huo Yuanting di tengah malam. Dini hari berikutnya, Wei Qing tiba di halaman Dev pagi-pagi sekali. Dia ingin melihat apakah Dev tidur dengan Qian Xiu. Tapi saat dia melihat Dev mengikuti Qian Xiu keluar dari dua ruangan berbeda, dia merasa sedikit senang. Tampaknya Dev benar-benar seorang pria sejati, dan dia tidak mengambil kesempatan untuk tidur dengan Qian Xiu. "Saudaraku, kenapa kamu datang sepagi ini?" Dev bertanya dengan bingung ketika dia melihat Wei Qing. "Apa yang dilakukan Wei Qing di sini pagi ini?" "Adik laki-laki, guru memintaku untuk datang kepadamu dan ingin membawamu bertemu dengan kakak senior Zuling." Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk gembira. Jika dia bisa mempelajari metode fusi api pamungkas dari Zuling, Dev tidak lagi harus menyamar di sekte api ungu. "Kamu ingin mengajak adik laki-laki menemui kakak perempuan Zuling?" Setelah mendengar ini, Qian Xiu bertanya ekspresi terkejut. "Ya, tuanku akan membawa adik laki-lakinya ke sana. Kesempatan seperti ini tidak tersedia untuk semua orang. Aku sangat iri dengan adik laki-lakiku," kata Wei Qing. Qian Xiu berhenti berbicara, tetapi terlihat wajahnya terlihat sedikit buruk. Karena dia tahu bahwa dibandingkan dengan Zuling, dia jauh lebih rendah. Jika tidak ada bandingannya, Zuling masih bisa merayu Dev secara perlahan. Tetapi jika Dev ingin bertemu Zuling, dia mungkin hanya memikirkan Zuling dan bahkan tidak melihat Qian Xiu. Dev juga mengerti maksud Qian Xiu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Sebagai perbandingan, dia benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap Qian Xiu. Dia tidak bisa tidur dengan seseorang hanya untuk menyenangkan Qian Xiu tanpa merasakan apapun. Dev mengikuti Wei Qing untuk menemui Penatua Yu. Setelah melihat Penatua Yu berkata, "Saya sudah menyapamu, dan saya akan mengantarmu menemui Zuling hari ini." "Wei Qing, silakan kamu ikut juga. Sepertinya kamu belum bertemu dengan Anda kakak senior Zuling sebelumnya." "Apa, saya juga bisa melihat kakak senior Zuling? Hebat." Melihat ekspresi suram Wei Qing, Penatua Yu terbatuk 2 kali. Ini sangat memalukan. Wei Qing kemudian membuang kegembiraannya dan berusaha keras mengendalikan emosinya. Kedua orang itu mengikuti Penatua Yu keluar dari mansion, dan kemudian menuju ke dalam gerbang api ungu. Semakin dalam masuk ke sekte api ungu, semakin ketat penjagaan, dan kekuatan para murid tidaklah rendah. Adik laki-laki, bahkan murid dalam tidak bisa masuk ke sini dengan mudah. Wei Qing berbisik kepada Dev, tetapi Dev sedikit bingung, karena dia menyadari bahwa dia sendiri yang sepertinya sudah pernah menempuh jalan ini. Terutama bangunan-bangunan di sekitarnya, sepertinya dia pernah melihat semuanya saat dia berkeliling tadi malam. "Guru, setelah bertemu dengan kakak senior Zuling, bisakah saya bertemu dengan pemimpin sekte lama?" Dev bertanya, bersambung,